Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Afrilianti, NIM 2011 610027 dari Departemen Manajemen Rekayasa, semester 8. Alasan mengambil mata kuliah manajemen kontrak ialah untuk memenuhi mata kuliah pilihan yang harus diambil dan untuk mendapatkan tambahan ilmu mengenai manajemen kontrak itu sendiri. Hal yang saya peroleh dari mata kuliah ini adalah saya mendapatkan ilmu mengenai manajemen kontrak, yang dimana ternyata kontrak itu sendiri berbeda-beda jenisnya, dan saya mengetahui proses dalam membuat kontrak dan resiko-resiko yang dapat muncul dalam kontrak dan cara mengatasinya. Perbedaan antara manajemen kontrak dan pembentukan kontrak ialah dimana pembentukan kontrak itu sendiri adalah sesuai dengan katanya pembentukan, dimana itu merupakan proses dalam menyusun atau membuat kontrak, dan manajemen kontrak itu sendiri adalah istilah dalam mengelola proses kontrak itu sendiri. Kontrak itu sendiri dibutuhkan ketika akan adanya ikatan kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang berbeda perusahaan, yang dimana kontrak itu sendiri dilakukan untuk mengantisipasi akan terjadinya resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya. Untuk tahapan kontrak terbagi atas dua, yaitu pembuatan kontrak dan pelaksanaan kontrak. Pada pembuatan kontrak, yang pertama kali dilakukan adalah identifikasi kebutuhan, selanjutnya mengevaluasi resiko untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi, selanjutnya pembuatan rencana pengelolaan kontrak. Dan untuk pelaksanaan kontrak yang dilakukan yaitu pengelolaan dokumen, eksekusi pengadaan jasa atau barang, penanganan perselisihan, monitoring kinerja, audit hasil kontrak. Selanjutnya, kenapa kontrak itu penting dalam perjanjian? Karena untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya, maka dari itu dilakukan kontrak sebelum melakukan sebuah kerjasama antara pihak lain atau mitra. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kontrak adalah perpajakan, kewenangan hukum para pihak, dan alas hak yang sah. Yang berhak untuk melakukan kontrak yaitu ialah orang yang berwenang dalam perusahaan, misalnya pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dan kontrak yang dinyatakan tidak valid adalah kontrak yang dibuat tanpa dasar sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dan telah diatur oleh undang-undang di Indonesia.